Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Alif Lukmanul Hakim selaku dosen dari Pendidikan Pancasila dan teman-teman rahimakumullah. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Ali Basyariah, Hasan Masalik, Lingsang Jalu Yudhistira, Fadia Rifki Setiawan Sudarmono, Ilham Abdullah, Aldi Firmansyah, Nada Putri Fauzia, Nur Aziza, Agun Galepus Pitaning Tias, dan Husnul Khotimah akan menjelaskan mengenai pemerosotan pendidikan karakter akibat tawuran antar pelajar yang merupakan penyimpangan terhadap Pancasila kedua dan yang ketiga. Dalam presentasi kali ini, kami dalam kelompok 9 akan menjelaskan yang pertama mengenai latar belakang dari terjadinya tawuran, kemudian tujuan, yang ketiga pembahasan, keempat kesimpulan, yang terakhir saran dari kelompok kami. Next slide. Tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar adalah sebuah perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau perilaku perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama, di mana terdapat kelompok yang menjadi pelaku dan ada kelompok yang menjadi korbannya. Untuk yang selanjutnya yaitu latar belakang dari tawuran. Degradasi moral adalah suatu bentuk penurunan aksi dan norma manusia. Karena adanya pengaruh perkembangan zaman, sehingga kesulitan yang ditimbulkan pada degradasi moral ini ialah munculnya berbagai sisi terhadap nilai-nilai modern dan globalisasi yang dianggap kurang baik. Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Kata tawuran sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Karena pada umumnya tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Menurut data yang dikeluarkan oleh KPAI sepanjang tahun 2014 hingga 2017, kasus tawuran mengalami penurunan. Kemudian tahun 2016 hingga 2017 tercatat ada 12,9% kasus tawuran. Kemudian pada tahun 2018, angka tawuran mengalami kenaikan sebesar 1%, yang tadinya 12,9% menjadi 14%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pelajar di Indonesia masih memiliki nilai moral yang masih rendah. Oleh karena itu, kelompok kami mengangkat topik berkaitan dengan observasi tentang kasus tawuran antar pelajar. Tujuan, untuk mengetahui apa penyebab tawuran di kalangan pelajar, untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam tawuran, untuk mengetahui kenapa para pelajar melakukan aksi, untuk mengetahui bagaimana cara mengedukasi para pelajar, untuk mengetahui apa dilakukan edukasi, dan terakhir untuk mengetahui manfaat dari edukasi antar pelajar. Di sini ada pembahasan. Yang pertama, pembahasan kita dari pelajar sebagai aktor utama. Lalu yang kedua, bagaimana cara untuk mengedukasi para pelajar dengan diberi bimbingan secara khusus, kemudian dengan interaksi pendekatan entah dari orang tua atau anaknya atau guru dan muridnya. Yang ketiga, untuk apa edukasi mengenai pada tawuran dilakukan. Di sini agar para pelajar tidaklah terlibat tawuran lagi sehingga bisa membuat lingkungan masyarakat yang kondusif, tentram, dan damai. Selanjutnya ada penyebab terjadinya tawuran. Yang pertama, faktor internal. Masa-masa krisis identitas remaja. 2, kontrol diri yang lemah, khususnya pada emosi dan pikiran. Ketiga, tidak mampu menyesuaikan diri. Dan selanjutnya ada faktor eksternal. Pertama, pengaruh media. 2, kurangnya pengawasan orang tua. 3, tekanan dari teman sebaya. Terakhir, lingkungan kehidupan sekitar. Dan di sini ada hasil observasi dari kelompok kami, yaitu
salah satu kejadian yang terjadi pada Jumat 20 Mei 2022 yang berlokasi di Jalan Industri Kemayoran. Menurut keterangan Komarudin bahwa kejadian itu bermula saat sepulang sekolah para pelajar berkumpul-kumpul dengan tujuan konvoi. Saat itu kedua kelompok pelajar terlibat tawuran sehingga menyebabkan satu korban meninggal dunia yakni berasal dari SMK di Kemayoran. Korban meninggal dunia karena terkena sebetan senjata tajam sehingga luka di bawah ketiak, siku kiri, lengan tangan, lutut, dan juga telinga. Kemudian ada juga korban lain yang mengalami luka-luka yang berasal dari SMK di Pluit. Tawuran ini melibatkan 18 pelajar, 2 diantaranya teridentifikasi pelaku utama. Sebagaimana ketentuan pasal 358 KUHP, pelaku tawuran itu menurut Komarudin bisa diproses semuanya. Karenanya 18 pelajar SMK yang berhasil ditangkap ini kini tengah dalam proses pemeriksaan polisi. Pelaku tawuran itu perkalian bersama-sama itu semuanya bisa diproses. Iya, semuanya kita proses saat ini memang sedang kita identifikasi dulu untuk pelaku utamanya. Masih kita kembangkan, ujar Komarudin. Kemudian landasan teorinya, secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja atau juvenile delinquency. Kenakalan remaja dalam hal ini dapat digolongkan menjadi dua delinquency, yaitu situasional dan sistematik. Yang pertama tentang situasional, perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Kemudian yang kedua yaitu sistematik. Para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa remaja, seorang remaja akan cenderung membuat sebuah geng, yang mana dari pembentukan geng ini, para remaja bebas melakukan apa saja tanpa peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, karena ia berada di lingkup kelompok teman sebaik. Kesimpulan, tawuran merupakan perkelahian massal antar kelompok pelajar laki-laki dengan kekerasan yang ditujukan pada kelompok pelajar dari sekolah lain. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam kasus tawuran, pelajar pelakunya adalah pelajar laki-laki yang berkelompok. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya tawuran, diantaranya mengalami krisis identitas, kontrol diri yang lemah, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Saran, pengembangan psikologi sosial dan pendidikan yang berkarakter Pancasila seharusnya dikenal sejak kecil, tidak hanya dari sekolah, tetapi juga dimulai dari lingkungan rumah untuk membentuk kepribadian yang berkarakter Pancasila dalam diri mereka. Pendidikan karakter harus diterapkan dalam diri seseorang pelajar sejak dini, lalu memberikan contoh kepada teman dan lingkungan sekitar. Adanya pendidikan karakter ini diharapkan bisa menjauhkan mereka dari hal-hal yang menyebabkan degradasi moral, salah satunya yaitu tawuran antar pelajar. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf karena sungguhnya manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.